Nah gue katanya pakai baju kaki lima kemarin kan, pakai baju Impres lah apa. Emang kenapa kalau gue beli baju di pasar Impres? Pak Jokowi aja yang presiden yang lebih kaya dari Hotman, yang lebih derajatnya dari Hotman, dia pakai baju lokal kok, pakai produk lokal. Cinta Indonesia. Iya, wakil presiden kita ada kita Gibran, pakai sepatu lokal, nggak malu dia. Mobilnya pun mobil sederhana. Emang kenapa? Hah? Hari ini lawan terberat Hotman itu adalah gue. Terbukti sampai Hotman itu sakit dan sampai sekarang belum sembuh, masih berobat di Singapura. Dia pulang lagi kemarin. Tadi ini dia pulang lagi Singapura. Ya, jangan berkoar-koar. Ya, dari kemarin gue tuh sebenarnya udah, aduh. Gue di sini, hah? Bukan disindir-sindir masalah utang 500.000, ngemis-ngemis sama Richard Lee apa Rudy Salim. Gue nggak perlu podcast. Gue pakai handphone gue saja, yang nonton ini udah ratusan ribu, jutaan. Gue nggak perlu lagi podcast sebenarnya. Gitu. Buat apa gue podcast gedein ini orang, aksen orang atau YouTube orang, viewernya? Gue mendingan gedein YouTube gue sendiri. Gitu loh. Gue nggak butuh-butuh juga. Emang impactnya buat gue apaan kalau gue podcast di Rudy Salim sama Richard Lee? Gue viral gitu. Dia mau gue viralan gue gimana? Gue nggak pernah punya kasus di Indonesia ini. Apa kasus gue di Indonesia ini? Nipu? Gue gak pernah nipu. Gitu. Gue belasan tahun di media sosial aman-aman aja tuh. Muka gue terus terpampang sampai lu pada muak ngeliat muka gue di media sosial. Gue bebas-bebas aja. Kalau ada orang nagih nih, Ruko Duta Bintaro, Paku Jaya tuh kantor gue, datang sini. Tagih. Bang selalu disindir sama Bang Hotman, jadi kayak target Hotman lagi setelah Rasman. Kepancingnya seperti apa sih? Hotman target gue. Hotman target gue, tunggu mak gue pulang haji. Dia target gue fight habis-habisan sama dia. Hah? Mukanya kayak gimana Bang? Ya fight dihukum lah. Kalau ada orang yang menunjuk gue sebagai pengacara karena dikerjain sama Hotman, gue sikat si Hotman. Tapi tunggu bulan puasa ini selesai, mak gue pulang haji baru gue bisa fight beneran. Karena ini aku lindon dulu gue sekarang. Bang, tapi nggak kepikiran Bang takutnya nanti mama makin sakit lagi. Enggak, bukan. Maksud gue nih sekarang kan gue lagi tanya sama lu orang. Gue udah nggak mau ribut lagi sama Hotman. Lantas kalau Gibran pakai mobil Innova langsung kata Hotman dia orang miskin itu. Salah pola pikir begitu. Buktinya gue hanya pakai mobil expander. Harta gue triliunan. Tuh. Pakai mobil expander doang. Hah? Kenapa? Karena orang banyak yang berbeda pola hidupnya. Ada yang punyanya gedungnya. Itu lebih kaya dari gue sama Hotman. Tapi apa mereka sombong? Kagak, nggak ada yang keluar. Gitu loh. Jadi untungnya sekarang ini gue ngelawan si Hotman nih, si orang kaya baru. Gitu, OKB. Kalau gue dari turunan emang udah kaya. Gitu. Gue kayaannya 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan. Jadi udah nggak bisa Hotman ngelawan gue. Gimana kalau dicerita, kakek moyang lu kalah sama kakek moyang gue. Tanya orang Bima. Hah? Tanya, gue kaya nggak? Keturunan gue kaya nggak? Gitu. Profesor NTB pertama Nusa Tenggara Barat, profesor pertama di Nusa Tenggara Barat, Profesor Sahidu, itu kakek gue. Ya, abangnya kakek gue, Profesor Sahidu. Ya, Ketua Mahkamah Konstitusi 2 orang, ya. Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Julfa dan Bapak Profesor Anwar Usman atau Aji, itu om-om gue. Gitu. Itu dari keluarga besar gue, Kesultanan Bima. Gitu. Ada lagi beberapa orang yang menjadi petinggi-petinggi negara seperti menteri, gubernur, Om Harun Ar-Rasyid. Ya. Apa segala. Itu keluarga gue semua. Gitu. Apa lu pada mau menghina gue gitu? Wah, Firdaus orang miskin, orang nggak bisa keluarga gue. Ada yang jadi wali kota, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi menteri, ada yang jadi ketua MK, 2 orang, 2 periode loh, presiden 2 kali, ya Jokowi yang mutusin ketua MK-nya om-om gue, gitu. Lantas gue mau dihina begitu keluarga dari keluarga rendahan, menurut Hotman gitu. Wah, keluarganya Firdaus rendahan, kaki 5, nggak bisa coy. Kalau om-om gue kumpul semua. Lo meriang pak. Kalau om gue dikumpulin semua. Hah? Om Anwar Usman datang, ya kan? Hamdan Julfa kumpul semua. Om Harun Ar-Rasyid, om gue, semuanya.
Kalau dikumpul Om Faruk yang udah meninggal sekarang, ya, Irjen Pol Faruk mantan calon Wakapolri. Kalau keluarga gue dikumpulin semua, nggak kalah juga bos keluarga gue. Cuma kan kita kan nggak norak selama ini. Gue nggak pernah ngomong-ngomongin om gue siapa, ya kan? Gue nih tetap berdiri di kaki sendiri. Lah gue sendiri aja lu nggak bisa ngelawan Hotman, lu gue borong, gitu loh. Gue dengan gue sendiri aja, lu gue borong. Gimana gue turunin om-om gue yang ketua MK, ya ketua Mahkamah Konstitusi. Gimana gue turunin om-om gue yang mantan menteri, mantan gubernur. Lu lawan gue aja nggak ngelawan Hotman. Lu tuh udah gue borong, gitu ya. Lu ngomong begini tinggi, gue borong lagi ngomong begini. Lu gak bakal bisa lawan keluarga gue. Yang namanya Raja Bima itu dari dulu di cerita perwayangan itu tinggi kelasnya. Lu tahu Sang Bima? Sang Bima kan Raja Bima ini dari Jawa aslinya. Sejarahnya aslinya Sang Bima itu dari Jawa, Raja Jawa yang ke sana. Gitu loh. Dari silsilah aja udah jauh Hotman, lu mau ngerendahin keluarga gua. Ini baru hari ini nih gue cerita ini. Hah? Om-om gue tuh orang hebat semua, Pak. Dulu dipanggilnya babi kuning. Batak Bima Kuningan. Hah? Bima itu terkenal karena om gue, Harun Ar-Rasyid, ya kan? Pak Burhan, mantan wali kota Jakarta Barat. Anwar Usman, ya, Toaji, Om Anwar Usman yang sekarang ketua MK, dulunya di Mahkamah Agung bagian personalia. Gitu loh. Artinya di sini bagian kepegawaian, sorry. Artinya di sini keluarga gue juga mentereng, Pak. Gitu loh. Tapi kan gue nggak mau norak kayak ke dia. Nah, dia selama ini menjelek-jelekan gue, menghina gue, seakan-akan gue hina banget. Gue dibilang cucu Sultan Bima palsu, nggak ada. Cucu Sultan uranium palsu, nggak ada gue palsu. Gue hak, yang batil-batil yang hak, gue lawan. Ya, nggak ada tuh orang Bima itu yang jatuh. Orang Bima, gue bilang malu orang Bima dan Dompu, rumahnya dari kayu. Jangan lu coba-coba menghina mereka, kepala lu diborong. Jangan mentang-mentang orang Bima itu pakai kain, lu hina begitu, sama aja sama orang Madura. Lu hina orang Madura, hah? Pakai sarung begini. Orang itu punya duit, Pak. Gedung lu aja dibayar sama orang Madura. Sama aja sama orang Bima, cuman pola hidupnya beda. Kalau di sana itu ke masjid, musola, ngaji, pakai peci, gitu loh. Jadi artinya jangan mentang-mentang lu begini ngerendahin gue, nggak bisa, Pak. Itu lu merendahan gue nggak bisa, Pak. Di negara ini keluarga besar gue udah mengukir sejarah di Pilpres. Ya, om gue Anwar Usman, Profesor Dr. Anwar Usman gimana? Nah, Profesor Dr. Hamdan Julfa gimana om gue? Mengukir sejarah pada saat Pilpres. Gitu. Lo gue mau dilupain juga nggak bisa. Ponakannya mau dijelek-jelekin, mau dirusak. Nggak bisa, bos. Orang Bima jangan dilecehkan, bos. Banyak juga orang Bima yang udah mengukir sejarah di bangsa ini, bos. Gitu. Jangan lu mentang-mentang ini lu rendahin gue beli baju di kaki lima. Lah emang hobi gue beli di kaki lima. Karena apa? Karena muka gue bukan imitasi. Muka gue asli dari Allah. Gantengnya 1000 kali lipat dia. Lah kalau dia mau di branding dari berlian dari planet Mars, uranium apa segala itu, nggak bakal nyampe, Pak. Dijajarin sama gue jauh, Pak. Tingginya aja segini gue. Gimana lu? Gue mah kagak kalah. Gue bilang gue udah menang dari segala-galanya, gue udah menang. Gitu loh. Jangan menghina gue ini cucunya Sultan. Ya, kalau gue bilang gue cucunya Sultan, jangan lu menghina Sultan palsu, uranium apa segala. Nggak ada. Keluarga gue di Bima solid. Ada permasalahan kesultanan yang kemarin itu karena salah paham. Si Ratna lahirnya di sono, gue di Jakarta, jadi saling nggak kenal. Tapi kami keluarga, gitu loh. Memang keluarga Sultan, gitu. Jadi jangan menghina ya. Bang, mungkin reaksi Bang Rasman ketika Abang mundur dari tim kuasa hukum seperti apa sih? Mungkin pertimbangannya berapa lama akhirnya ya putuskan mundur? Pertimbangannya nggak lama sih, setelah mak gue udah desek gue udah. Mak kapan? 3 hari yang lalu. Dia udah ngoceh-ngoceh terus karena dia gedek katanya ngeliat gue setiap mau melihat ceramah. Dia kan hobinya kan itu Ustadz Abdul Somad ya. Ustadz Abdul Somad apa segala itu dia buka. Begitu dia buka muka gue lagi dia gedek jadinya gitu loh. Sampai gue disuruh hapus itu muka kamu di YouTube. Ya mana bisa, Mak, dia bilang. Ini kan orang yang ingin saya, yang masukin saya media, dia bilang gitu. Hapus muka kamu, saya enak banget lihat kamu katanya. Bermasalah melulu katanya. Bang Rasman gimana nih ketika tahu permintaan ibu? Ya Bang Rasman ya menghargai lah, daripada gue kualat kata dia. Ya udahlah Dinda kata. Kita tetap jalan
solid itu. Iya bang, saya tapi mohon maaf nggak bisa dampingi abang lagi karena saya mau keluar dari zona itu ya. Kalaupun ada Bang Hotman nanti urusan pribadi dengan saya itu urusan saya dengan Hotman. Saya nggak akan kaitan lagi dengan Bang Rasman gitu loh. Tapi untuk sementara ini saya cooling down karena menghargai ibu saya. Ibu saya udah kalau udah ngomong gitu udah kacau kan. Nenek-nenek kan dia nggak ngerti kita mau jagoan di luar mau apa, nyampe rumah digetok centong kita kan gitu. Dan namanya ibu kita nggak ngerti kita mau siapa lu nyampe rumah lu gue maki-maki kan gitu. Susah kalau lawan orang tua. Tetep aja gue diomelin depan cucu gue segala kemarin. Berarti gimana sih bang? Hah? Ya harus mundur kan, masih kan pergolakan batin nih. Batin. Satu nyokap, satu lagi kerjaan kan. Iya kan gini, di dunia ini kan wakil Tuhan tuh adalah ibu gitu loh. Kerjaan ini kan menyangkut dunia. Kalau ibu kan dunia dan akhirat. Jadi gue gimana ya kalau mak gue udah ngoceh-ngoceh gitu kan gue tahu persis mak gue gitu. Kalau ngomong itu nggak bakal berhenti gitu. Kalau udah ngoceh itu gue pasti diocehin terus gitu. Sampai gue disuruh ngapusin YouTube-nya muka gue lagi, mak gue jadi kesel gitu. Dia kan seneng ya, anaknya kayak emosi ya. Iya kata mak gue, saya ngelihat kamu ini jadi dosa, saya bulan puasa katanya. Emosi terus kan. Kok muka kamu lagi. Bilang dong sama YouTube suruh hapus, mana bisa mak. Bang, kalau nggak salah kan ada sebuah video juga yang Mama tuh bilang, anak gue jangan dengerin ucapan orang. Iya. Benahi diri sendiri aja. Nah, itu mungkin memang ada bisikan-bisikan dari keluarga yang memang mempengaruhi abang sehingga terbentuk temperamental seperti ini. Memang kalau memang orang Bima memang rata-rata temperamental. Iya. Semua lah seperti itu. Iya kata nyokap sih waktu itu, gua jangan mau diadu domba sama Hotman Paris gitu loh. Lu jangan dengerin omongan orang. Ini jujur ya. Nyokap gua tuh sebenarnya belain Hotman Paris sebenarnya. Asli. Nyokap gue tuh selalu kenapa dia jujur. Nyokap gue tuh pro-nya ke Hotman Paris. Setiap gue ketemu tuh selalu lu ngapain nyerang Hotman Paris gitu terus. Ya mas saya kan kerja mas. Emang dia salah apa sama lu? Ya kan serba salah juga gue jadinya gitu. Akhirnya udahlah daripada gue mumet, gue keluar aja gitu. Berarti buat ngasih pengertian ke nyokap agak berat nih bang ya? Berat, susah. Nyokap gue kan orang keras juga. Gitu. Dia bilang lu ngapain diadu domba sama Hotman Paris? Bodoh banget lu katanya. Hotman Paris tuh gak ada masalah sama lu gitu. Lu ngapain sih begini-gini? Ya mama memang pro. Ya dia kan orangnya baik katanya. Kamu gak usah urusin urusan hidup dia katanya. Kamu juga bukan orang bener katanya. Kata nyokap gue. Hah? Iya. Lu juga bukan orang bener kok. Ngapain lu urusin Hotman Paris? Bang, jangan-jangan mama ini fansnya Hotman Paris bang. Gak tahu deh. Karena kan waktu itu kan sering viral karena Bang Hotman sering nyampaikan bantuan hukuman masyarakat, pendidikan pada masyarakat. Ya, mungkin itu kali, makanya gue ditekan sama nyokap itu biar nggak nyerang Bang Hotman itu sebenarnya itu. Tapi kan Bang Hotman nyerang gue dulu. Segala gue dibilang gue ngutang 500.000 lah di warung. Ada nggak penjelasan itu? Sampai gue rapat, gue sidang semua nih anggota gue di kantor. Dia lu ada yang ngutang nggak? Siapa? Iya sampai gue sidang kan, gitu. Jadi itu dijelasin ke mama bahwa dia seolah-olah dalam tanda kutip mungkin merendahkan anaknya gitu. Nggak, nyokap gue sih susah ya kalau orang udah dia tuh kalau dia bilang lu jangan nyerang Hotman Paris gitu. Dia udah tetap pada pendiriannya, nggak bisa dimasukin sama orang lain lagi. Mungkin dia ada pandangan sendiri gitu, ada pandangan sendiri. Tapi ini kerjaan juga ya bang? Iya kan gue kan satu sisi gue kuasanya Rasman. Gitu. Ya, Kalaupun kita bicara waktu berapa kita nggak tahu bang ya. Kita nggak tahu apakah nanti abang tetap akan menjadi lawan atau bisa nggak suatu waktu abang akan menjadi berada di gerbong yang sama dengan Bang Hotman ketika Bang Hotman mungkin menunjuk abang sebagai pengacaranya ketika mungkin Bang Hotman ada permasalahan kan bisa gitu terjadi. Jadi Sedia nggak kira-kira? Jadi gini, Rasman Arif Nasution adalah musuh gue dulunya. Musuh. Gue pernah beberapa kali perkara saling singgung sama dia. Ya. Gue pernah juga ngata-ngatain dia. Gitu loh. Di media sosial. Musuh gue. Dan gue baru dekat sama Bang Rasman ini semenjak gue mendapatkan kuasa. Baru pertama kali gue dekat dengan Bang Rasman ini semenjak gue dapat kuasa untuk melawan Bang Hotman. Sebelumnya gue musuh sama dia. Gitu loh. Artinya di dunia pengacara itu bisa saja terjadi. Suatu saat, ya bisa saja terjadi gue suatu saat satu gerbong dengan Bang Hotman, ya kan, nyerang Ahok kan bisa jadi. Kan gue di Gerindra, gitu. Ya kan, gue di Gerindra. Bisa jadi gue misalnya, oh
Bang Hotman perlu bantuan, gue sikat Ahok. Kan gitu, kan gue di Gerindra, Ahok kan di PDIP. Kalau arahnya ke politik kan gitu. Bisa saja terjadi itu. Artinya bahwa pengacara itu nggak boleh baperan, Bang. Nggak boleh baperan, fleksibel aja biasa itu. Fleksibel. Tapi Bang, gimana Bang dengan kan tadi yang Abang bilang Hotman selalu nyindir di sosmed, apalagi kayak penggiringan opini publik yang justru nyerang ke Bang Oliwowo gitu. Sebelnya kayak gimana sih Bang? Ya enggak, kalau gue dituduhnya korupsi 5 triliun kan masih enak didengarnya gitu loh. 500.000. Iya, ini gue bisa ngutang 500.000 kan sial banget kalau dibilangin. Gitu. 500 itu gue tapaan 500.000 gitu. Itu doang ya Bang yang bikin. Itu aja sih yang bikin gue kesel. Waktu pertama dia bilang gue ngemis-ngemis di Richard Lee dan Rudy Salim, gue nggak begitu marah gitu. Karena bodoh lah, ini framing. Tahu-tahu besok dia bilang ini ada utang 500.000. Kalau ada yang punya warung datang ke sini aku bayar 10 kali lipat. Suwe gue bilang sama IT gue, tolong celacak dia dapat dari mana sumbernya. Dilacak sama IT gue. Ternyata di akun fake. Ada orang yang waktu typing tulis di TikTok atau apa, dia typing, dia bilang, "Hei bayar utang lu di warung 500.000. Warung mana kan gak disebutin secara spesifik. Itu aja sih. Bang, tadi kan juga menyinggung masalah Kesultanan Bima, Bang. Iya. Akan bikin upacara untuk penyambutan, mengundang Bang Hotman ke Bima biar menunjukkan bahwa Enggak ada kaitannya, enggak ada. Jadi gini loh, benar atau tidaknya gue itu bisa dilihat dari gerakan masyarakat Bima. Masyarakat Bima itu orang sensitif dan keras. Lu ngaku-ngaku cucu sultan tapi lu bukan cucu sultan, lu selesai. Percaya sama gue jamin selesai. Karena mereka orang keras semua. Gitu loh. Jadi nggak bisa ngaku-ngaku di Bima itu. Apalagi hanya mengaku-ngaku. Kalau nggak ada faktanya, nggak ada apanya, nggak berat kalau mau orang Bima. apalagi Abang sering tampil. Iya sering tampil, berat. Sultanan. Iya, berat lah, berat. Gitu. Apalagi masyarakat Bima di Jakarta ini sangat kompak. Banyak kompak lah, bisa dipecel gua kalau nggak macem-macem. Iya, masyarakat Bima kan orang keras juga semua. Gitu. Ya. Ada terakhir, ada pesan Bang Untuk Hotman? Hotman, Nggak ada pesan sih, mudah-mudahan beliau cepat sembuh, kan katanya berobat lagi hari ini. Mudah-mudahan cepat sembuh, bisa menjalankan tugasnya lagi sebagai pengacara untuk klien-kliennya. Ya, mudah-mudahan bisa lebih dewasa dalam menangani perkara. Dan jangan nyerang gua lagi kan gitu, karena gua udah nggak mau lagi urusan dengan dia untuk bahas-bahas masalah perkara Bang Rasman, karena gua kan udah keluar dari sana gitu. Kalau dia besok menyinggung gua secara pribadi berarti kan ya tunggu mak gua pulang haji kan gitu. Iya tunggu namanya. Oke, ayo. Dapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.